Lu invest di restoran? Nggak bercanda lu. Dari sebulan lah, 3 bulan, 6 bulan. Gila, cakep nih, boleh gue ambil gitu ya. Supaya bisa muter lagi gitu. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Halo Sobat Aludi, kembali lagi di YouTube channel Aludi. Dan hari ini, acara ini akan gue pimpin. Perkenalkan, nama gue Fernando. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang merupakan juga teman gue. Seorang investor milenial yang udah mulai melakukan investasi sejak usia dini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita perkenalkan dulu. Halo Christian. Halo. Oke, jadi hari ini lagi sibuk apa nih sekarang ini? Gue baru resign sih. Baru resign gue. Gue jadi mau dibilang sibuk juga nggak sibuk banget. Lu baru resign sekarang ini. Sebelumnya emang lu kerja di mana sih? Gue kemarin adalah kerja di kontraktor. Oh, lu kerja di kontraktor, sekarang ini baru resign. Ya sekarang sih gue lagi bantu-bantu orang tua aja sih. Bantu-bantu orang tua? Iya, bantu-bantu orang tua. Tapi ya puji Tuhan gue masih ada pemasukan lah walaupun gue udah resign. Ntar emang pemasukan lu dari mana? Maksudnya lu bantu orang tua nih, orang tua lu ada bisnis, atau lu ngakuin bisnis juga selain bantu orang tua lu, atau lu ngapain nih? Ya gue invest. Lu investnya tuh maksudnya kan investnya sekarang banyak nih, lu invest di mana aja? Kalau gue sekarang ini gue invest di perbankan gitu. Ya salah satu bank lah, gue invest di sana. Ya lumayan lah hasilnya, masih bisa nutup buat sebulan lah. Berarti lu sekarang ini lu investasi di dunia saham, ya kan? Saham. Oke, tapi kalau gue boleh nanya nih, kenapa dari semua sektor, kan kita tahu nih saham tuh sebenarnya ada banyak ya, terutama ya Sobat Aludi ya. Kan ada perbankan, ada consumer goods, ada pembangunan, ada telekomunikasi, ya kan? Kenapa milihnya bank gitu loh, dari semua? Menurut gua gini, kalau bank itu dia naiknya nggak banyak, tapi dia stabil. Kalau misalkan lu kayak misalkan restoran, terus otomotif, lu kayak ada masanya gitu loh. Kadang lu naiknya, kalau lagi naik tinggi, tapi kalau lagi turun jatuhnya juga rendah banget gitu. Makanya kalau gua udah resign ya gua nggak mau yang neko-neko lah. Gue mendingan gue yang bank walaupun dikit tapi masih bisa nutup dan lumayan stabil lah gitu. Oh oke, berarti lu lebih prefer untuk beli saham yang mungkin kalau kata orang tuh blue chip kali ya? Iya blue chip. Tapi nggak tahu ya, ini pemikiran gue ya. Banyak orang yang ketika mereka udah resign, justru kan pemasukan itu paling penting, ya kan? Betul. Nah, banyak kan dari mereka justru mainnya itu di saham-saham yang red chip, yang bisa dibilang tuh agak beresiko tapi untungnya tinggi. Kenapa lu nggak kayak gitu? Kenapa lu malah nyari yang resikonya rendah, untungnya dikit lagi? Soalnya pertama gue udah resign. Oke. Duit itu cash flow tuh harus gue perhatiin banget supaya lu nggak sampai minus. Duit harus diperhatiin biar sampai oke, masih bisa. Kedua, gue invest ya walaupun dari muda tapi gue masih belajar lah gitu. Makanya kalau red chip itu resikonya tinggi dan gue tuh masih belajar sehingga gue maunya blue chip aja supaya gue belajar tapi nggak rugi. Setelah ntar gue pinteran mungkin gue akan mulai coba red chip biar lebih gede untungnya. Berarti lu nggak tergiur gitu dengan keuntungan yang menurut gue cukup menjanjikan loh. Bisa jadi kayak ya kalau misalnya emang lu berani untuk main, bisa-bisa gaji lu sebulan nutup kayaknya. Ya tapi kan kalau misalkan gua kerja ada gaji nggak masalah. Rugi pun gue juga monggo silakan. Tapi kan gua posisinya resign. Ya gua harus jaga duit gua dong. Oke, berarti apapun yang terjadi, blue chip saat ini masih yang menjadi rekomendasi buat lu. Iya. Oke. Kalau gitu gue pengen nanya deh, maksud gue selain dari kripto kan sekarang lagi booming banget tuh, banyak banget tuh orang beli kripto ya kan, sampai kemarin itu aja
kripto tuh sempat naik tinggi. Lu sempat beli nggak kripto? Enggak, gue nggak yang kayak kripto, bitcoin gitu. Gue kayak apa ya, beresiko juga sih. Oh, berarti lu juga tipikal yang nggak main kripto juga berarti ya? Iya, tapi kayak ya lu mau invest apa aja resiko sih. Mau bahkan mau bank, mau apa, lu apapun resiko sih. Cuma ya lu harus hati-hati kalau buat milih ladang investasi lu. Ya lu harus hati-hati supaya lu jangan tergiur sama profitnya, tapi lu juga harus perhatiin pas dia jatuh lu bakal serugi apa gitu. Oke, jadi itu Sobat Aludi ya, jangan tergiur dengan keuntungannya juga, tapi lihat prospeknya, resikonya seberapa besar, dan sesuaikan dengan kebutuhannya kalian semua. Pastikan, nah gue pengen nanya nih, biasanya nih, gue tadi barusan ngasih tahu Sobat Aludi, gue baru kepikiran sesuatu. Kalau lu kan sekarang resign nih, sekarang ceritanya nih ya. Nah, lu kalau lagi investasi pakainya uang apa nih? Biasa orang kan sebut pakai uang dingin gitu. Lu pakai uang apa nih? Kalau lu lagi resign, kayaknya uangnya gak ada yang dingin deh, jadi uang panas semua. Soalnya semua. Kan lu gak ada yang masuk, gak ada yang disimpan, gak ada yang lu pakai buat sehari-hari kan. Jadi kayak uang tabungan lu jadi uang sehari-hari semua. Okay. Jadi kan uang sehari-hari lu bukan dari gaji, tapi dari duit tabungan lu. Tapi ya tenang, gue sih nggak gitu masalah. Soalnya ya selain dari saham perbankan gitu, gue masih ada invest lagi sih. Oh, lu masih invest lagi? Iya, jadi gue invest di restoran gitu sih, salah satu restoran gitu sih. Sorry? Invest di salah satu restoran gitu. Lu invest di restoran? Iya. Bentar, kalau kita bicara restoran itu biasanya ya, yang ada di benak gue nih, modal udah pasti MM-an, mahal kan? Ya kisaran 1-2 M-an lah. Terus kadang investornya dikit, yang berarti lu harus tanam modal lumayan gede. Let's say aja kalau misalkan restoran tuh 1 M, terus cuma 4 orang yang ikutan, ya berarti lu keluarin 250 juta. Itu kan gak make sense buat lu yang lagi resign sekarang gitu. Nah, kemarin gua tuh nemuin nih, jadi kayak ada platformnya, gue invest di salah satu platform ETF lah. Dia itu lu bisa invest dari beberapa ratus ribu doang. Dan bagusnya karena lu kan bisa dari beberapa ratus ribu doang. Makanya yang invest itu lu kayak gabung sama orang lain gitu. Sorry, ini lu invest di restoran cuman beberapa ratus ribu doang? Iya, dari beberapa ratus ribu lu udah bisa invest. Nggak bercanda lu? Beneran. Tapi itu banyak orangnya, banyak yang ikutan invest. Jadi itu lu kayak urun dana gitu sih. Kalau yang gua tangkep ya, gua analogiin itu lu jadi kayak urun dana berapa sampai dananya itu terkumpul. Nah di situ ntar lu jadi investor di situ gitu. Itu lu lihat dari mana itu bisa? Maksudnya bisa gitu kepikiran? Karena kan kita cuma tahu nih kalau kita bicara investasi cuma ada 1 kripto, 2 saham, ya paling 3 deposito bank lah, yang lu taruh dana masih bisa dapat duit gitu di situ. Lu kok kepikiran gitu kayak, oke, gue mau invest di restoran gitu, out of nowhere tiba-tiba muncul ide itu atau gimana? Gue sering lihat sih di YouTube lah, di inilah, orang invest kok kayak gampang banget ya. Gue cobalah cari-cari, terus gue lihat tuh kayak ada platform namanya BShare itu. Oh, BShare. Iya, gue tahu. Kalau BShare itu udah jadi anggotanya Aludi, makanya gue bingung kayak, ini anak restoran dari mana gitu loh. Oke, berarti lu investasi tuh lewat websitenya si BShare itu? Iya, gue lihat di BShare ada macem-macem ya, gue pilih lah tuh restoran. Oke. Buat Sobat Aludi ya, yang mungkin masih belum begitu mengenal dan pengen belajar ya, itu mungkin bisa cek di YouTube channel kita yang sebelum-sebelumnya. Di situ kita menjelaskan identitas kita sebagai Aludi itu siapa sih. Jadi buat kalian yang sudah menjadi anggota member ataupun belum, itu bisa mengecek di YouTube channelnya kita. Dan balik lagi kita balik ke pembahasan soal investasi di restoran.
gue kalau jadi lu ya, gue sebagai orang yang udah resign, satu, gue udah gak ada pemasukan. Kedua, ini riskan coy, ya kan? Maksudnya investasi di restoran itu, apa yang membuat lu yakin bahwa investasi di restoran itu aman? Gue juga, ya lu tau lah, gue aja main saham aja blue chip. Gue mau invest di restoran, ya gue pasti udah lihat lah. Dia tuh gimana sih, seaman apa sih, atau seenggak aman apa sih, gue pasti udah lihat. Pertama, yang terdaftar di situ UMKM, ya katakanlah restoran UMKM-nya ya, lu minimal udah jalan 1 tahun atau 2 tahun, buat mastiin usaha lu itu nggak main-main, usaha lu itu bener-bener serius gitu loh. Kan nggak lucu ntar lu orang udah invest, lu misalkan nih baru, katakan lu baru umur sebulan, terus lu udah ngajuin, oh gue mau dong dibantu buat didanain gitu, misalkan gitu. Investor udah invest, dana udah kekumpul, terus lu hilang, kan gak lucu kan kayak gitu. Iya, itu sama aja kayak gue buang duit ke laut tapi gue udah gak tahu kemana itu. Iya, lu kayak sedekah aja gitu. Terus pertama itu, kedua keuangannya juga udah diperiksa gitu loh. Jadi kalau lu mau itu UMKM mau di listing, dia tuh harus ngelewatin syarat-syarat itu. Persyaratan itu setelah lu lewat, lu baru bisa masuk jadi listing anggotanya salah satu ECF. Habis itu baru lu bisa diinvest sama para investor gitu. Toh juga dananya juga nggak gede-gede banget. Ya gue masih bisa invest lah pakai duit yang tabungan gue yang selama ini gue kerja gitu. Nah, misalkan kalaupun investasinya misalkan bodong, kan dari kemarin-kemarin di sosmed udah rame, udah viral. Lo tau lah sosmed zaman sekarang kayak gimana. Benar. Dan itu kan satu UMKM itu aja kan yang invest ada ratusan orang, ribuan orang, kan banyak banget. Masa sih dari ratusan ribuan orang itu nggak ada yang viralin di sosmed? Iya. Minimal dari misalkan dari 100 orang, minimal 20 orang udah viralin minimalnya loh. Tapi ya itulah kenapa gue merasa itu aman buat gue invest. Oke, berarti sebelum kita invest, ini juga pelajaran ya buat teman-teman atau sobat Aludi, bahwa sebelum kita investasi di satu tempat, baiknya kita cari tahu dulu nih sama kayak si Chris. Karena tadi gue sebenarnya ngetes dia nih, gue pengen tahu sebenarnya dia nyari nggak sih gitu loh, atau dia cuma aduh gue butuh duit, yaudah deh gue invest di mana aja gitu loh. Yang ada, oh ini restoran bagus nih, cakep gitu kan. Oh ternyata dia benar-benar tahu nih apa yang dia investasiin. Jadi jangan sampai kita nggak tahu kemana uang kita taruh gitu loh. Nah, terus gue pengen nanya lagi nih. Berarti kalau gue simpulkan dari apa yang lu bicarakan, sebenarnya secara prosedur itu kurang lebih ya, gue gak bilang sama persis ya, kurang lebih kayak saham lah ya, kayak ketika dia mau IPO, initial public offering, itu kurang lebih sama lah kayak restoran yang tadi lu bilang. Ya, lu harus ngelewatin persyaratan dan prosedur-prosedur dari ya lembaga-lembaga yang resmi lah, supaya lu bisa diakuin, supaya lu ya setidaknya lu secara hukum, secara legal lu udah aman gitu aja dulu. Barulah para investor bisa dengan yakin, oh gue invest aja di sini, gue udah aman. Tapi aman itu ada banyak sih. Bisa. Gimana nih? Kalau secara hukum aman. Secara hukum aman. Karena kan katanya apa? Di bawah Aludi kan. Lu udah di bawahnya apa ya? Udah ya secara hukum lu udah aman dah. Udah terlisensi lah gitu kan. Dan udah diawasi sama OJK. Nah, itu yang kedua, kalau secara bisnis ya balik lagi. Lu aman ya aman, cuma tergantung pintar-pintaran lu lah. Karena yang namanya bisnis itu
kadang untung kadang rugi. Lu jangan nganggep bisnis itu selalu untung. Kalau bisnis selalu untung, semua orang di dunia pasti pada bisnis semua. Nah, dia bisa sewaktu-waktu rugi, tapi ya lu harus balik lagi, lu inget, jangan pernah lupain, lu kalau mau bisnis, lu mau invest, berarti duit lu itu udah siap hilang. Lu harus pikirin the worst case, sehingga ketika duit lu hilang, lu nggak sampai stres, lu nggak sampai depresi, karena ya itu resiko. Kalau lu nggak untung ya lu rugi, udah gitu aja. Oke. Jadi bisnis apapun ya jangan lupa lah, lu bakal rugi gitu. Kalau lu untung anggap aja bonus gitu. Kalau untung anggap aja itu bonus. Iya. Oke, kalau kita bicara investasi ya di B-share ya, kan sebenarnya ada banyak juga tuh. Sama kayak kita bicara soal di saham kan ada kayak perbankan ya kan. Kayak tadi ada FMCG, ada komunikasi. Sebenarnya kan di B-share juga banyak gitu loh. Kenapa lu dari semua itu lu pilih restoran gitu? Ya gue suka jajan sih, suka jajan, suka makan. Nah, tapi kan ketika lu menghasilkan duit dari apa yang lu suka, kan rasanya lebih puas gitu loh. Oke. Puasnya double gitu, makanya gue pilihnya restoran gitu. Oke, kalau kita bicara investasi pasti nggak jauh-jauh dari namanya untung, ya kan? Nah, kalau saham lu hari ini lu invest, besok lu bisa lu ambil. Kalau untung, kalau rugi ya lain cerita ya teman sobat ya. Nah, kalau misalkan di B-share, itu tergantung dari kebutuhan lu lagi. Lu bisa ngambil untungnya dari sebulan lah, 3 bulan, 6 bulan, atau berapa lama. Itu tergantung dari situasi ekonomi lu lagi. Kalau misalkan lu butuh nih buat hidup bulanan lu, ya udah lu pilih bisnis yang cut off-nya itu tiap bulan gitu. Kalau lu nggak butuh-butuh amat, kayak misalkan ya lu pakailah 3 bulan sekali lu bisa tarik, 6 bulan sekali lu tarik gitu. Tapi lu kalau narik profit, ini pesan dari gua ya, kalau lu narik profit jangan sampai nyentuh saldo awal lu. Kalau lu narik dari udah nyentuh saldo awal lu, udah itu lu bukan invest namanya. Itu cuma lu titip duit abis itu lu ambil lagi. itu modal lah ya, maksudnya saldo awal tuh modal lah ya maksudnya. Kalau gue nih, kalau gue masih kerja, itu profit masuk ke sono, gue puterin lagi, gue gabung sama saldo, gue puterin lagi, nggak gue sentuh sama sekali. Tapi kalau kayak sekarang gue resign, ya udah profit gue ambil secukupnya, asal nggak nyampe nyentuh saldo, udah, supaya bisa muter lagi gitu. Oke. Itulah kenapa kalau lu invest lu harus tahan ego, tahan keinginan lu. Jangan lihat untung dikit, wih gila cakep nih, boleh gue ambil gitu ya. Artinya harus ditahan, jangan. Pikir masa depan ini bisa diputar lagi gitu loh. Kok bisa diputar lah, biar lu untung gitu. Ya gitulah. Jadi kalau misalkan lu resign pun tetap bisa dapet, lu bisa tetap invest kok gitu. Cuma ya kuncinya itu, lu harus hati-hati dan sabar, nah itu sih. Nah, kalau kita, sorry banget ya, kan lu posisinya lagi resign nih, ya kan, tapi satu sisi lu harus tetap invest. Nah, untuk proporsi uang itu apakah lu samakan pada saat lu bekerja dengan saat lu resign, apakah sama gitu, atau berbeda jumlah nominalnya? Beda sih. Beda. Kalau misalkan pas lagi kerja lu nanam nih setiap bulan 2 juta. Nah, tapi pas lu resign ya asal ya kalau lu ada duit lu masukin aja buat invest dan biar nggak kepake sama lu. Karena kalau lu kepake ya udah ya kan situasi duit keuangan lu lagi susah kan, lagi resign ya. Kalau gua bakal masukin sekecil apapun, gua masukin sih
biar sekecil apapun harus kita masukin. Oke. Gitu. Biar apa? Biar nambah, biar berlipat. Karena walaupun udah resign, investnya jangan sampai ikutan berhenti gitu. Kalau sampai ikutan berhenti udah lalu gue udah bingung lah. Gue kalau misalkan invest gue juga ikutan stop, ikutan nggak ada gitu, gue bingung tuh mau dapat dari mana. Kan nyari kerja sekarang juga susah kan. Kerja sekarang susah banget, apalagi lagi pandemi kayak begini kan. Oke, jadi kalau kita menyimpulkan dari pembicaraan singkat kita tadi antara gue dengan Chris, ya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa walaupun saat ini dunia masih dilanda pandemi, tapi bukan berarti kita tidak mengatakan tidak pada investasi. Ya, justru kita harus tetap rajin untuk melakukan investasi. Kedua adalah bahwa sebenarnya banyak instrumen yang bisa kita pakai, mulai dari kripto, saham, deposito, tapi sebenarnya di luar daripada itu ada instrumen lain yang bisa kita pakai seperti sektor restoran, kemudian sektor otomotif yang kalian bisa cek di websitenya BShare. Untuk soal keamanan bagaimana, kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa cek di websitenya Aludi, yaitu di www.aludi.id. Di dalamnya kalian bisa lihat anggota mana yang sudah mendapatkan izin atau belum. Nah, dan sebenarnya gue pengen nanya lagi satu lagi ke Chris ya. Chris, gue pengen nanya deh. Sebenarnya lu udah mulai investasi dari kapan sih? Gue ada investasi dari sebelum COVID sih, udah jauh dari sebelum COVID. Oh, berarti jauh sebelum itu lu udah prepare gitu? Ya, gue habis mulai kerja, habis itu gue pindah kerja nih, terus gue mulai mikir nih, ntar kalau misalkan gue tahu-tahu dikat gimana? Oke. Gue dapet income dari mana nih? Makanya dari situ gue baru mulai buat invest lah, buat ya setidaknya lu punya pegangan lah kalau lu di-cut dari kantor lu gitu, misalkan resign gitu. Oke, berarti dari sekarang udah kelihatan kan hasilnya. Okay. Gua juga nggak begitu pusing kalau lu lagi nggak kerja gitu. Berarti istilahnya lu masih bisa dapat pemasukan walaupun lu udah resign. Iya. Betul sekali. Oke. Itu aja Sobat Aludi ya. Jadi lebih baik kita prepare sebelum hal buruk itu terjadi. Ketika hal buruk itu terjadi, seenggaknya kita udah ada pegangan dan kita nggak pusing. Dan itu mungkin sekian dari pembicaraan kita untuk hari ini ya. Thank you Chris, thank you banget udah mau datang ke tempat kita untuk bagi-bagi ke Sobat Aludi ya. Dan untuk Sobat Aludi, ini pesan terakhir dari kita adalah jadilah investor yang pintar ya. Jangan menjadi investor yang mendengar kata teman. Bukan berarti ketika lu dengar kata teman, lu udah pasti untung gitu loh ya. Cari tahu, sama kayak si Chris, cari tahu nih sebelum lu investasi, cari tahu ini aman atau enggak, profitable atau enggak, trennya kayak gimana, itu lu cari tahu dulu gitu loh. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Aludi, dan nantikan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa! Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.